Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Sore Menjelang Maghrib. Tapi sebelum saya menceritakan suatu hal yang nyata di kehidupan saya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, lalu like ya teman-teman semuanya. Mungkin ini adalah perjalanan hidup saya yang begitu nyata dan saya alami selama bertahun-tahun ini ketika saya lahir sampai saya menginjak dewasa seperti ini. Sekilas orang ataupun saya akan mendengar dan merasakan bahwa ini ada seperti sebuah drama atau sinetron. Tapi apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami di hidup ini nyata dan benar adanya. Bukan semata-mata fiksi atau kebohongan belaka, tapi kisah yang nyata yang saya alami di hidup saya ini. Sebelum saya menceritakan, saya minta maaf kepada pihak-pihak yang mungkin merasa tersinggung dengan perkataan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya membuat konten ini semata-mata bukan untuk menyinggung perasaan orang lain, tapi saya ingin menceritakan hal yang nyata dalam hidup saya. Semoga ini menjadi inspirasi dalam hidup dan menjadikan bahwa orang-orang yang menyayangi kita di sekeliling kita itu sangat berarti di hidup kita. Baiklah, saya akan ceritakan kisah saya. 26 September 89. Itulah saya lahir di dunia ini. Saya dari kecil itu tidak seperti layaknya anak-anak lain. Saya tidak bergaul, saya sendiri, saya merenung. Saya tidak pernah bermain seperti layaknya anak-anak lain di sekitar saya. Saya hanya bisa duduk, diam, membaca buku, membaca novel, dan hobi saya itu menyanyi. Hanya itu yang saya lakukan setiap hari. Tapi di sini saya merasakan seperti ada kejanggalan dari hidup saya. Saya tidak bisa merasakan apa itu arti kasih sayang, apa itu arti kehangatan keluarga. Sama sekali saya tidak pernah dapatkan. Dari usia dini itu, yang saya lakukan itu hanya kerja, dan kerja. Padahal waktu itu usia saya baru kelas 2 SD kalau nggak salah. Tapi di kelas 2 SD itu saya sudah harus bergelut dengan pekerjaan, mencari uang, dan mengerjakan semua kerjaan rumah itu sama saya. Saya sama sekali tidak menghiraukan kenapa ini terjadi dalam hidup saya. Kenapa ini bisa terjadi dalam hidup di nyata ini gitu ya. Tapi saya kembali lagi berpikir mungkin ini takdir dari Allah untuk saya. Hari demi hari saya lalui dari kecil hingga saya memasuki remaja. Sepertinya keadaan itu tidak ada dalam hidup saya. Saya selalu berpikir, kenapa orang tua saya kepada saya sebegitu, seperti gak ada rasa kasih sayang sama sekali. Bahkan kalau memarahi pun selalu di depan orang, selalu menghina saya, selalu memojoki saya. Nah, terus saya berpikir, apa salah saya? Apakah saya salah terlahir di dunia ini? Nah, saya pun heran. Terdiam saya berpikir, kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa sih saya harus mengalami hal seperti ini? Dan ketika itu saya hanya bisa bahagia dan bersenang hati itu ketika saya bersekolah bersama kawan-kawan. Dan satu hal, sambil sekolah saya sambil berjualan. Dan karena untuk mencukupi kebutuhan saya itu dengan cara berjualan. Saya itu udah bergelut di bidang perniagaan itu dari kecil, dan saya itu bekerja keras hingga sampai saat ini. Saya menyenangi
pekerjaan saya, menyenangi hobi saya karena apa? Satu hal, saya tidak ingin bersedih. Saya hanya ingin bahagia. Kalau bahagia saya dengan cara bekerja keras, apa salahnya untuk itu? Sampai saya tidak menghiraukan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi dengan ketidakadilan ini. Sampai suatu ketika saya bertemu dengan seseorang yang tapi yang saya sangat sayangi dan saya cintai. Dia yang mengajarkan arti makna kehidupan kepada saya. Dia yang mengajarkan seberapa berartinya orang yang menyayangi kita di dunia ini. Dia yang mengajarkan saya beribadah. Dia yang mengajarkan arti cinta, arti sayang yang tulus terhadap saya. Sampai akhirnya suatu ketika entah apa yang terjadi, padahal saya ketika itu sudah bertunangan dengannya. Entah apa yang terjadi dalam hidup saya ketika orang tua saya dari menyetujui berubah pikiran menjadi tidak menyetujui. Saya pun heran di sini. Apa yang terjadi? Kenapa hidup saya, penderitaan saya tidak berhenti sampai di sini? Dan ketika itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang saya rasakan hanya menangis, dan menangis. Apa yang terjadi sebenarnya dalam hidup saya? Kenapa ketidakadilan ini sampai berujung di sini? Sampai saya harus memilih mana yang saya harus pilih. Apakah orang tua atau kekasih saya? Di sisi lain, kalau saya tidak memilih orang tua, mungkin saya menjadi anak yang durhaka. Di sisi lain, saya sangat mencintai kekasih saya yang begitu tulus menyayangi dan mencintai saya. Rasanya di dunia ini gak ada orang seperti dia yang benar-benar memperhatikan saya, yang benar-benar menjadikan saya wanita terhormat, yang benar-benar menjadikan saya itu wanita yang paling berarti dalam hidupnya. Saya kalau teringat dia hanya bisa menangis karena sampai saat ini saya tidak bisa melihat dia. Karena apa? Karena dia telah pergi. Andai saja dia masih ada, mungkin saya tidak merasa bersalah untuk itu. Karena dia masih hidup. Kenapa saya bilang dia sudah tidak ada? Karena ketika saya menikah dengan orang yang tidak saya cintai, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia memakan obat-obat yang buat rumput atau temik. Saya nggak nyangka, padahal dia itu orang yang sangat taat beribadah. Dia sangat beriman, sangat tahu dan sangat ngerti agama. Tapi ini yang terjadi dan inilah fakta yang terjadi. Selepas kepergiannya, saya tidak bisa membukakan hati untuk siapapun. Karena bagi saya, cinta dan hati saya sudah terbawa oleh dia. Pernikahan saya tidak pernah bahagia satu kali pun atau sedetik pun. Saya tidak merasakan bahagia itu. Yang ada di rumah tangga ini hanya cekcok, perdebatan, prahara, dan sebagainya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bercerai. Saya bercerai dengannya karena banyak hal yang membuat saya menderita untuk itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bercerai. Hingga suatu ketika di usia saya yang menginjak 30 tahun, saya mendengar hal yang sangat di luar nalar saya. Mendengar kenyataan yang pahit, yang bak sinetron, bak drama, seperti bukan di dunia ini, seperti bukan di kehidupan nyata, tapi seperti hal fiksi yang ada di sebuah sinetron. Saya baru dikasih tahu sesudah usia saya 30 tahun bahwa ternyata saya bukan anak kandung orang tua saya. Bak petir menyambar hidup saya ini. Saya baru berpikir dan tersadar, kenapa keadaan itu tidak ada? Ternyata kenyataannya memang seperti ini, bahwa saya bukan anaknya. Terjawab sudah teka-teki saya yang saya pertanyakan selama ini.
Namun hal yang paling saya sedihkan sampai saat ini, saya tidak bisa melihat wajah orang tua saya karena beliau keduanya meninggal waktu saya lahir berusia 6 bulan. Kenapa saya sangat bersedih dan bilang dunia ini tak adil bagi saya? Karena apa? Kenapa bahagia itu sulit saya dapati? Kenapa keadaan itu sulit saya dapati? Kenapa saya selalu memilih untuk menyendiri? Karena apa? Karena saya selalu merasa hidup ini gak adil untuk saya. Apakah saya egois? Atau apakah saya sebagai seorang yang kufur? Entahlah itu. Tapi saya selalu berdoa kepada Allah, selalu meminta ketenangan hati, dan selalu minta untuk disabarkan untuk semua ini. Entahlah apa yang terjadi selama ini, saya belum mengerti dengan alur cerita ini. Mungkin hanya itu dulu yang bisa saya ungkapkan, dan masih banyak cerita-cerita lain, dan boleh didengarkan di cerita kisah nyata saya di part kedua ya. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.